sebagai gereja kita tidak bisa berkumpul di dalam rumah ibadah yang biasanya setiap minggu kita bersekutu, kita berkumpul, kita bertatap muka, tapi hari ini kita beribadah meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami bersyukur walaupun kami berjauhan karena kami tidak berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tetapi hati kami dipersatukan kembali di dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa biarlah Roh Kudus hadir dimanapun kami berada, menjamah serta menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pada saat kami beribadah, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan secara pribadi. Kami berdoa mempercayakan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita hampiri Dia dalam keteduhan hatimu dan hati kita sekalian. Mari kita akan sembah Tuhan. Kita mau bilang bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya yang kuandalkan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hatimu datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati persekutuan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan yang setia, Katakan waktumu selalu yang terbaik. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, amin. Engkau sandaran kami, dan biarlah kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Mari katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan.
Mari katakan Engkau satu-satunya Tuhan yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan, mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan, oh satu-satunya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Oh, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami andalkan. Engkau sumber segalanya dalam seluruh hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Engkau Allah yang kami andalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa memang Kau hanya Allah kami satu-satunya yang menjadi andalan kami. Di tengah situasi yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Maka Engkau tidak akan pernah biarkan kami menghadapi segala sesuatunya sendiri. Ada tangan Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Kami mau terus memuji dan menaikkan dan memasyurkan nama-Mu. Di tengah situasi apapun, biarlah pujian itu tidak pernah lepas daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati lagi dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menjadi sobat kita di saat apapun juga yang kita alami. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, dan dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
tetapi lebih berarti karena dia sudah mati, bangkit, dan hidup kembali. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita. Terangnya menerangi jalan-jalan kita. Di saat ku bimbang, di saat aku hilang jalanku, Tuhan tak pernah melupakan kita dan selalu ada di sisi kita, dan Dia selalu ada di dekat kita dan beserta kita selamanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kaki pelita bagi kakiku, dan terang bagi terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. kita takut Tuhan, Takkan ku bersama beserta kami dan di dekat kami. Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi Shalom jemaat Tuhan, mari kita menyimak beberapa pengumuman yang perlu untuk kita perhatikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan rutin dapat dikirim melalui rekening BCA atau Mandiri yang ada pada layar berikut. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan misi, dapat memberikan pada nomor rekening BCA yang ada pada layar berikut ini.
Dan juga diingatkan kepada kita semuanya bahwa Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan memberikan panduan doa bersama setiap hari, dan Bapak Ibu Saudara semuanya dapat mengambil bagian dalam doa pada jam 5 sampai jam 6 pagi, atau jam 1 sampai jam 2 siang, atau jam 10 sampai jam 11 malam. Bapak Ibu Saudara dapat mengatur waktu bersama keluarga untuk berdoa bersama-sama, baik bagi gereja, pelayanan, ataupun juga untuk negara kita. Juga diingatkan bahwa setiap hari Minggu kita ada ibadah online. Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya pada channel YouTube Multimedia GIA Pegangsaan. Dan jangan lupa bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat kita mengadakan siraman rohani pada jam 12 siang. Jangan lupa untuk subscribe dan juga membagikannya kepada teman-teman kita atau keluarga agar boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhanmu, hai jiwaku, kuduskan namanya. Naikkan pujian baru bagi Dia, kuduskanlah namanya. Shalom Jemaat GIA Pegangsaan yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu dalam ibadah pada hari ini. Akhir-akhir ini sedang populer kata WFH, ya, working from home. Tapi hari ini kita akan menerima WFH juga. Apa itu? Word from heaven, firman Tuhan dari sorga. Ya, bagian kita cuma adalah WFH juga. Itu apa? Worship from the heart. Amin. Yuk kita memulai ibadah kita, firman Tuhan hari ini dengan doa.
Haleluya. Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan roh-Mu sekali lagi Tuhan. Supaya hati kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan Tuhan. Kebingungan, keputusasaan maupun kecemaran-kecemaran negatif lainnya. Tetapi dipenuhi dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, pengharapan-Mu. Hal-hal yang baik dari-Mu Tuhan. Sehingga kami terus merasakan kasih-Mu dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga pikiran kami tidak dicemari oleh hal-hal buruk dari dunia. Namun terus dipenuhi oleh kabar baik dari Tuhan senantiasa. Sebab ketika Tuhan berfirman, semua ada buat kami. Ketika Tuhan berfirman, semua terjadi bagi kami. Ketika Tuhan berfirman, maka kami menjadi seperti yang Tuhan rancangkan sejak semula. Menjadi pemenang-pemenang di bumi sampai di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman pada hari ini bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Senang sekali kalau kita bisa bertemu dan seperti biasa saya akan sharing tentang kasih dan kuasa Tuhan. Dan yang sudah bertemu dengan saya biasanya tahu bahwa ada embel-embelnya. Kasih dan kuasa Tuhan di akhir zaman. Supaya kita menjadi pemenang di akhir zaman. Sebetulnya memang sejak lama saya sharing tentang kasih dan kuasa Tuhan lewat lagu. Bahkan 30 tahun yang lalu. Ya. Tetapi ada tambahan itu yaitu supaya kita menjadi pemenang di akhir zaman. Itu dari suatu peristiwa ajaib yang saya alami. Bukan cuma sendiri, beramai-ramai malahan. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu, rombongan kami yang mau berangkat ke Israel ya untuk ziarah, untuk retret ke sana. Karena satu dan lain hal tidak bisa berangkat. Bahkan dari Jakartanya pun kami sudah gak bisa berangkat. Koper yang sudah naik ke pesawat turun lagi saudara. Waduh. Kami begitu bingung harus bagaimana. Tetapi dengan cara yang ajaib. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga kami bisa berangkat. Dan waktu itu rombongan kami ada satu jemaat GIA juga kok. Yang ikutan. Ibu itu bisa bercerita juga mestinya. Dan akhirnya ketika sampai di sana. Bahkan kami mendapat lebih dari yang kami expect. Tadinya tidak ada pergi ke Istana Raja Daud. Namun oleh karena kemurahan hati agen wisata dari Israel. Akhirnya kami bisa menyembah di Istana Raja Daud. Wow, suatu hal yang tidak terbayangkan saudara. Maksudnya begini, memang lagu-lagu saya banyak terinspirasi oleh Mazmur ya, menguatkan iman. Tetapi tidak pernah terbayangkan bahwa suatu hari saya akan berdiri di tempat di mana Daud memuji dan menyembah Tuhan, bermazmur buat Tuhan. Dan waktu itu saya pikir mesti ada sesuatu yang besar. Sebab kalau Tuhan membuat mujizat, itu pasti ada tujuan. Kalau kita mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan itu ada tujuannya. Dan ketika saya menyembah di Istana Raja Daud, disitulah Tuhan memberi peneguhan. Bahwa Tuhan mau supaya saya bermazmur tentang mempersiapkan dengan tujuan umat Tuhan menjadi pemenang di akhir zaman. Dan saya praktekkan dan salah satu lagunya itu adalah Berdoa dan Berjaga. Yang lagi banyak di setel juga akhir-akhir ini untuk mengingatkan kita. Albumnya ada waktu itu Tuhan suruh tulis album Maranatha, artinya mempersiapkan umat Tuhan akan kedatangan Tuhan. Jadi memang setiap profetik itu harus ada buktinya, ya harus ada sesuatu perwujudannya supaya itu menjadi pertanggungjawaban kita. Dan apa artinya? Pertama-tama ini artinya buat kita. Bapak Ibu, Daud pun ketika dibawa ke Tuhan ke Yerusalem, itu banyak hambatannya. Orang Yebus menghalangi dia. Dan ketika Tuhan Yesus mau jadi raja di Yerusalem, raja segala raja, oh begitu banyak hambatannya. Dan saya juga mengalami hal itu. Mau ke Yerusalem, wah ada banyak halangannya. Tetapi toh kami bisa sampai ke sana. Apa artinya? Menunjukkan bahwa ketika Tuhan membawa hidup kita saat ini menuju Yerusalem baru, banyak tantangannya. Tuhan tahu. Saudara mengalami banyak masalah, banyak rintangan yang membuat kita bingung, khawatir, sampai enggak kita di sana. Tetapi dari pengalaman kami, dari pengalaman firman Tuhan, saya berani yakin bahwa kita pasti sampai ke Yerusalem baru. Bukan karena kita hebat,
Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kesalehan kita. Tapi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Kalau Daud mengalami, Tuhan Yesus pun mengalami, saya mengalami. Pasti kita semua, jemaat-jemaat di tempat ini, mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga kita menjadi pemenang di akhir zaman, di Yerusalem baru. Yang setuju katakan amin, haleluya. Nah, kalau kita bicara tentang tanda-tanda akhir zaman, bukan berarti ini bicara kapan Tuhan Yesus datangnya, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Ya, kalau saya bicara tentang akhir zaman artinya Tuhan datang, itu sudah game over namanya, selesai. Tapi tanda-tanda akhir zaman adalah tanda-tanda menunjukkan kepastian hal-hal yang harus mau tidak mau umat Tuhan lewati sebelum Tuhan datang. Jadi kita tahu bahwa kita ada di jalan yang tepat. Kenapa? Karena kita alami tanda-tanda itu. Tuhan memberitahu bahwa untuk menuju kemari ada tanda-tandanya. Dan itulah tanda-tanda akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhir zaman yang sering saya sampaikan di mana-mana ada di kitab 2 Timotius. Karena 2 Timotius berkata, 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman, tanda umum yang semua manusia alami, termasuk orang percaya, adalah masa yang semakin sukar. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kok sekarang bisnis kelihatan semakin sukar ya? Kok kelihatannya bekerja semakin sukar ya? Kok kelihatannya secara iman mungkin kita mau ikut Tuhan kok semakin sukar ya? Jangan kecil hati Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu ada di jalan yang benar. Memang situasi semakin sukar. Apalagi dalam situasi seperti ini. Tetapi bukan berarti kita harus kalah. Karena kalau kita melihat kitab Wahyu, memang kalau kita melihat kitab Wahyu Bapak Ibu, mirip seperti lihat film Hollywood Bapak Ibu. Kenapa? Karena depannya banyak masalah. Tengahnya jagoan kalah dulu. Kelihatannya penjahatnya hebat betul. Tapi akhirnya jagoannya pasti menang. Betul Bapak Ibu? Demikian juga Wahyu. Mungkin kalau kita lihat kitab Wahyu awal, ngeri betul. Banyak masalah. Kemudian ada antikris. Begitu banyak penganiayaan, begitu banyak masalah. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus muncul sebagai pemenang. Dan kita pun menjadi lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus yang memenangkan kita. Pandang akhirnya. Sebab kalau kita nonton film pun kita harus tahu akhirnya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita ikut Tuhan, jangan lihat tengahnya. Lihat akhirnya. Maka kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memenangkan kita. Bagian kita adalah kemenangan. Jangan pernah khawatir akan tanda-tanda akhir zaman. Karena lebih banyak yang beserta kita. Saya ingat suatu kejadian di mana bujang Elisa, Nabi Elisa menjadi ketakutan. Karena dia melihat banyak tentara Aram mengepung mereka. Ya jelaslah ketakutan. Kita pasti juga akan merasa hal yang sama. Begitu banyak masalah. Tetapi itu mata jasmani. Ketika Nabi Elisa berdoa membuka mata rohaninya bujang Elisa. Yang dia lihat ternyata lebih banyak lagi bala tentara sorgawi yang sedang mengepung tentara Aram yang menghadang mereka. Mungkin saat ini kita sedang melihat banyak masalah. Tapi sebetulnya kita bisa percaya, lakukan yang terbaik dengan percaya. Karena lebih banyak lagi tentara Tuhan, malaikat sorga yang sedang mengepung masalah kita. Menjaga kita sehingga masalah itu tidak bisa mendatangkan bahaya lebih dari yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan roh yang lebih besar kata Rasul Yohanes menyertai kita. Sampai kapan? Janji Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Dan itu adalah tanda-tanda umum. Hari ini kita akan bicara dengan tanda-tanda khusus yang mungkin juga banyak Bapak Ibu bertanya. Apa sih yang sedang kita hadapi saat ini? Mari kita buka kitab Lukas 21. Sebetulnya kalau kitab Lukas 21 itu menjawab semua tanda-tanda akhir zaman. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan secara rinci tanda-tanda apa sih yang bakal umat Tuhan hadapi. Ya, tapi saya agak ambil semua. Kita ambil yang relevan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Yaitu di Lukas 21 ayat 9 sampai 11 ya.
Dan apabila, kata Tuhan Yesus, kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu apa? Harus terjadi dahulu. Dan ingat, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Jangan kita menganggap setiap ada tanda akhir zaman, oh Yesus mau datang nih. Sebab itu nanti kita kecelai sendiri Bapak Ibu. Dan memang itu pertanyaan saya dari dulu, sama. Katanya Tuhan Yesus datang segera, ya kan? Tuhan Yesus segera datang. Tapi kok nggak datang-datang? Itu pertanyaan saya dari dulu. Tapi ketika saya pelajari firman Tuhan, rupanya saya terjebak oleh istilah kata segera. Karena kalau kita misalnya menonton iklan film, ketika dibilang segera tayang, maka ekspektasi kita tayangan itu akan dimulai, film itu akan dimulai sekitar 1-2 bulan. Tetapi sebetulnya kata segera di sini bukan artinya Tuhan secara waktu segera. Tapi maksudnya secara tiba-tiba, sudden, dia tiba-tiba datang. Dia tidak mengatakan, oh sekarang saya sudah di langit ke-7 misalnya. Dia sudah ada di sini. No, ketika Tuhan datang dalam seketika, semua selesai. Itu maksudnya segera. Dan kemudian dikatakan, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Di ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada apa? Penyakit sampar. Penyakit sampar yang Tuhan Yesus maksud di sini bukan suatu nama penyakit tertentu. Ya misalnya lepra atau kusta, bukan. Tetapi penyakit sampar ini bicara soal pandemi, soal wabah yang akan terjadi. Ya, jadi dari firman Tuhan dan dari pengalaman saya pribadi saya bersama dengan Tuhan, saya yakin bahwa apa yang kita alami saat ini, pandemi global yang sedang kita lewati, itu bukan karena Tuhan murka pada kita. Banyak orang bertanya, waduh dosa saya apa ini? Salah saya apa? Dan iblis mulai memprovokasi. Pertama kurang lebih provokasi, oh kamu kurang ini, oh Tuhan gak berkenan sama kamu. Kemudian mulai, oh Tuhan sedang marah pada ini, pada itu dan sebagainya. Memang gak salah saudara. Memang Tuhan pasti gak senang kalau kita berdosa. Betul. Tetapi kalau kita mau lihat sifat Tuhan, apakah pandemi itu datangnya dari Tuhan? Siapa yang harus kita lihat? Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Amin. Artinya kalau kita mau kenal sifat Tuhan secara keseluruhan, kita bisa melihat pada Yesus gambaran, contoh sifat Bapa itu. Dan sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia pasti mau kita semua bertobat. Amin. Iya dong. Tetapi bagaimana caranya Tuhan Yesus mau kita bertobat? Pernah gak saudara lihat di Alkitab bahwa untuk membuat seseorang bertobat, Tuhan misalnya mendatangkan penyakit atas orang itu. Lalu Tuhan bilang, selama kamu belum bertobat, kamu akan sakit ini terus. Gak pernah saudara. Tuhan Yesus membuat kita bertobat, manusia bertobat dengan cara berbuat baik, melakukan kebaikan. Bahkan itu disaksikan bukan cuma oleh murid-muridnya. Kaum Farisi yang memusuhi Tuhan Yesus pun mengakui bahwa Yesus itu bukan orang jahat. Baik, selalu baik. Yang sakit disembuhkan. Dia membuat keajaiban, memberi makanan. Yang kerasukan setan dilepaskan. Jadi Tuhan Yesus membuat kita bertobat dengan cara mendatangkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan sampai kita yang sadar sendiri. Waduh, Tuhan tuh begitu baik kok, aku begitu jahat sama Tuhan. Itu sifat Tuhan. Makanya ketika Zakius bertemu Tuhan Yesus gak menghakimi. Kamu pemukul cukai kamu. Diajak makan. Betul Bapak Ibu? Tapi setelah makan dengan Tuhan Yesus, Zakius bertobat. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika perempuan Samaria itu berdosa, Tuhan Yesus enggak bertobat kamu itu berdosa, enggak. Dengan halus, dengan selembut mungkin Tuhan kasih tahu statusmu begini. Tetapi setelah mereka bertemu, merasakan kasihnya Tuhan Yesus, akhirnya perempuan Samaria itu bertobat, betul, berubah jadi penginjil. Dan begitu banyak kesempatan Tuhan Yesus melakukan kebaikan, bahkan kepada musuhnya. Ketika kaum Farisi hendak menangkap dia, imam-imam hendak menangkap dia di Getsemani, Petrus, mungkin saking terlalu emosi saudara, langsung memotong telinga kanan. Tuhan Yesus gak bilang tuh dosa sih kamu, enggak.
Tuhan Yesus menyembuhkan telinga musuhnya. Belum cukup, kita lihat penjahat di kayu salib. Yang tadinya mengolok-olok Tuhan Yesus, tapi dia melihat Tuhan Yesus penuh kasih, penuh kuasa. Tidak seperti penjahat lainnya. Mungkin kalau penjahat lainnya sudah menggerutu, memaki, menyumpahi. Tapi dia melihat Tuhan Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat itu melihat, lalu bertobat. Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau datang kembali sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus gak kasih syarat. Boleh, kalau kamu sudah berbuat ini, berbuat itu, aku akan datang menjemput kamu. Enggak. Pada hari ini juga, Engkau bersama aku di Taman Firdaus. Wow. Itu sifat Tuhan kita. Dari situ kita bisa tahu bahwa pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Bukan karena Tuhan sedang menumpahkan kemarahannya buat kita. Nah, mari kita teruskan. Sehingga kita mengerti sifat Tuhan. Tuhan gak mau membebani kita. Kita lagi dalam masalah, Tuhan gak mau bilang, aduh kamu tambah beban hati bertambah. Justru ketika kita merasa terbeban, kita merasa berdosa. Justru Tuhan mau pulihkan, ayo kemari. Hidupmu udah berat. Ya, pandemi ini membuat hidup mudah berat. Jangan dengan kekuatan sendiri. Jangan kau semakin berdosa. Ayo datang padaku. Aku mau pulihkan kamu. Aku mau sembuhkan kamu. Itu posisi Tuhan Yesus. Jadi dikatakan juga bahwa selain tanda-tanda sampar akan terjadi kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda yang dahsyat dari langit. Artinya Bapak Ibu, kita jangan terlalu berfokus pada pandemi ini kayak udah mau kiamat, sudah mau selesai. No, masih banyak hal-hal yang mengejutkan yang akan terjadi. Jadi kalau sudah begini berarti kita sudah bisa mengklarifikasi satu hal. Menghadapi tanda akhir zaman dengan benar. Jangan terprovokasi iblis. Iblis bilang itu Tuhan yang bikin. Sehingga kadang-kadang ada kemarahan di hati kita. Memang salah saya apa? Kalau memang yang salah dia, kok saya ikut kena? Salah saya apa Tuhan? Saya sudah beribadah dengan benar. Saya sudah kasih persembahan dengan benar. Saya sudah setia dengan benar ikut Tuhan. Saya sudah bersaksi melayani. Kok saya ikut mengalami ini sekarang perusahaan saya susah, semua susah. Itu provokasi iblis. Kita tolak. Karena kita tahu sekarang kita perlu melihat bagaimana menghadapi tanda akhir zaman dengan benar. Nah, di lagu itu Tuhan memberikan, di lagu berdoa dan berjaga, Tuhan memberikan kita suatu petunjuk bagaimana kita akan menghadapi tanda akhir zaman. Lagunya begini, yuk kita nyanyikan. Yang tahu lagunya nyanyi ya sama saya. Kita belajar sama-sama. Terima kasih Tuhan. Biar pada saat ini kami menyadari lebih dulu bahwa tanda akhir zaman ini memang harus terjadi. Harus kami hadapi bersamamu. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman. Agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja di saat hari Tuhan tiba. Amin. Mari saat ini kita tetapkan hati kita. Tuhan, ku mau berdoa dan berjaga. Ku berdoa dan berjaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman. Agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau
siap sedia bagimu Raja. Di saat hari Tuhan tiba, katakan seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut penggantinya. Ku mau siap sedia bagimu Raja. Di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba. Katakan berdoa, berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ayo kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar lagu ini. Ya Tuhan, sudah mau beli lagu, memang kalau orang suka tanya saya, Pak Jonathan, kalau bikin lagu kok bisa menguatkan iman? Itu bukan saya. Saya adalah saksi bahwa Tuhan peduli loh sama kita. Betul. Saya ingat ketika lagu Arti Kehadiranmu Tuhan berikan di tahun 97, tahun 98 ada krismon terjadi. Dan lagu itu menguatkan iman. Ketika Tuhan tahu kita akan menghadapi masa sukar, ya sekitar tahun 2000-an, Tuhan berikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Berarti saya adalah saksi bahwa Tuhan itu tahu kok apa yang akan kita terjadi. Salah satu cara yang bijaksana seperti anak darah untuk menghadapi tanda akhir zaman itu begini. Karena di Lukas juga katakan bahwa ini kesempatan kita bersaksi. Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan bukan kehebatan kita, waktu kita lagi teler semua. Ya, kalau kita disuruh bersaksi, kita bilang aduh perusahaan saya aja lagi begini. Oh keluarga saya ada yang kena sakit dan sebagainya. Apa yang kita bersaksi? Kita bersaksikan kasih dan kuasa Tuhan. Bahwa Alkitab ini sudah mencatat loh Bapak Ibu. Tanda akhir zaman sebelum terjadi. Jauh sebelum terjadi. Apa artinya? Artinya Tuhan tahu masa depan kita. Wong masa depan dunia aja Tuhan tahu. Apalagi masa depan hidup kita. Jangan khawatir. Tuhan tahu dia menciptakan kita, dia menyelamatkan kita, dia memelihara hidup kita untuk apa? Tuhan tahu. Bagian kita, yuk serahkan segala kekhawatiranmu dalam tangan Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara di sini bukan berarti seperti kita memelihara hewan ya. Memang kita sayang sama hewan kita kan. Lalu kita kasih makan. Bukan. Memelihara ini punya arti dalam. Bahasa aslinya itu sebetulnya artinya caring. Peduli. Serahkan segala kekhawatiran kita. Apa yang sering kita khawatirkan? Perusahaan kita, Tuhan ngerti. Keluarga kita, Tuhan ngerti. Serahkan semua. Tuhan tahu kita gak bakal kuat menanggung semuanya. Serahkan. Sebab dengan hati yang percaya bahwa Tuhan peduli kok sama hidup kita. Dia care terhadap kita. Amin. Nah mari kita buka firman Tuhan. Di Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Ini lagunya berasal dari sini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi kita tidak bisa berdoa Tuhan, aduh kalau bisa nggak terjadi, lo sudah dicatat. Pasti terjadi. Tapi yang kita bisa minta adalah kekuatan untuk luput dari semua itu. Dan supaya kamu apa? Tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ketika Tuhan bicara tentang berdiri, tegak berdiri, tahan berdiri. Itu artinya apa sih? Bukan disetrap nggak boleh duduk Bapak Ibu. Tapi ini adalah idiom yang berarti kita menang sampai akhirnya. Tuhan berkata rencana Tuhan buat hidup kita orang-orang percaya. Melewati segala tanda zaman apapun adalah bukan supaya kita binasa. Bukan supaya kita hancur hidup kita. Tapi supaya kita menjadi pemenang di akhir zaman. Bukan dengan kekuatan kita. Makanya kita perlu berdoa untuk, memang kalau kita berdoa saya ngerti kita mungkin minta Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan lindungi bisnis kita, Tuhan pulihkan. Itu gak salah, memang Tuhan pasti lakukan buat kita. Tapi tambahkan satu, minta kekuatan dari Tuhan untuk melewati semuanya. Hari ini minta itu, Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan.
Supaya aku bisa bijaksana menghadapi melewati semua ini. Bisa bersaksi bahwa betul Alkitab nggak bohong. Memang tanda akhir zaman harus terjadi. Sebab itu ayo percaya Tuhan kita benar. Ya bukan berarti kita bilang tuh Tuhan marah lo. Kamu dan tapi bukan. Tapi justru Tuhan tunjukkan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Memberi jalan keluar dari hidup kita. Nggak ada yang bisa. Iblis juga memprovokasi bilang, oh mana Tuhan, yang penting ahli medis. Iya memang benar. Ahli medis itu penting loh saudara. Kita perlu berdoa buat mereka juga. Tapi jangan lupa ahli medis itu pun berdoa minta tolong Tuhan kekuatan supaya gak ketular. Minta tolong Tuhan hikmat untuk bisa cari vaksin dan sebagainya. Saya punya seorang sahabat, seorang pelaku medis nakes sekarang bilangnya ya. Tenaga kesehatan itu berdoa, Pak Jonathan doakan saya. Di IG saya kan selalu sharing kasih kuasa dan menguatkan iman sesuai visi saya memang Tuhan berikan pada saya. Terima kasih firman-Nya menguatkan saya. Tiap hari saya mesti menghadapi berjam-jam. Karena satu pasien ini katanya sih 1 jam loh nanganin satu pasien. Memang perlu doakan. Tapi bukan berarti kita mengandalkan mereka, kasihan mereka. Andalkan Tuhan, doakan mereka. Tuhan bisa memakai mereka. Tapi kalau kita bisa bertahan loh Bapak Ibu, itu juga karena Tuhan. Bapak Ibu, iblis tuh pernah komplain sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis tuh menyerang Ayub dari berbagai sisi, gak bisa. Kok gak bisa? Karena Tuhan memagari Ayub. Iblis tahu ini gara-gara Tuhan nih ngelindungi Ayub. Aku serang sini sudah gak bisa, dia komplain. Demikian juga hidup kita. Kita gak tahu aja. Selama ini kita udah diserang iblis kiri kanan Bapak Ibu. Berbagai sisi, berbagai multidimensi ya. Sisi rohani, sisi iman ya. Sisi kesehatan, sisi keuangan, sisi hubungan keluarga, apapun. Ya, sisi semangat melayani ya. Si iblis serang, tapi kalau dia gagal dan kita masih tahan berdiri sampai sekarang. Itu bukan karena kita hebat. Tapi karena ada pagar pelindungan yang sedang melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Jangan ketipu iblis, jangan terkecoh oleh iblis sampai kita keluar dari pagar perlindungan. Karena dia gak bisa tarik kita, gak bisa. Tuhan jaga. Tapi dia bisa membujuk kita keluar. Jangan mau. Caranya kita gak keluar bagaimana? Tetap intim dengan Tuhan. Makanya Mazmur 91 dia dimulai begini. Mazmur 91 kan nyetop sekali kan sekarang. Tapi jangan lupa ayat 1-nya. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya itu bagian dari kita, intim sama Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan kita gak percaya sama Tuhan, memang itu hak kita. Ya, Tuhan gak pernah marah atau memaksa kita harus tidak boleh tinggalkan dia. Ingat gak murid-muridnya pun pernah tinggalkan dia. Ya, banyak yang tinggalkan dia. Tuhan gak ngancam, awas ya kalau gak balik kalian. Gak pernah. Malah Tuhan Yesus tanya muridnya, kamu gak pergi juga? Tuhan Yesus tahu. Itu kebaikan kita, demi kebaikan kita. Kita ada dekat Tuhan itu bukan buat kepentingan Tuhan. Tuhan tidak diuntungkan oleh apapun. Tapi kalau Tuhan mau kita dekat dengan dia, karena Tuhan tahu tanpa dia, kita jadi mangsa empuk iblis. Jadi itulah berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa minta kekuatan. Nah kalau berjaga-jaga ini, ya saya ada firman Tuhannya, ada saudaraku ya. Banyak mengira berjaga-jaga ini berjaga-jaga, oh Tuhan mau datang. Kan firman Tuhan sudah bilang, kita gak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Apa yang dijaga? Darah yang bijaksana itu bukannya begadang Bapak Ibu, tidur. Tidur juga bersama darah yang bodoh. Tetapi artinya tuh ya kita gak tahu kapan Tuhan datang. Tapi maksudnya berjaga itu juga bukan, oh ini tanda nih akhir zaman nih. Oh bentar lagi ini nih. Itu bikin kita stres. Dan akhirnya malah bisa apa? Saling berantem, saling menghakimi saudara. Oh ini salah, ini benar, ini sesat, ini enggak. No, bukan itu maksudnya. Nah mari kita lihat supaya lebih jelas. Saya ambil dari contoh lain ya, supaya lebih jelas. Kita buka dari Markus 14 ayat 38. Agak menyimpang sedikit, tapi kata-katanya juga kurang lebih sama intinya. Markus 14 ayat 38. Ini adalah suatu kejadian di mana ketika Tuhan Yesus berdoa, dia ditemani oleh murid ring 1. Ya, ring 1 siapa ya? Yaitu Yohanes, Petrus, Yakobus. Ini tiga rasul besar ini kan. Temanin tapi belum rasul waktu itu mereka ya. Masih kedagingan semua kan. Tidur, bukannya temenin doa tidur Bapak Ibu. Nah, Tuhan ketika Tuhan negor, yang ditegur bukan mereka semua. Cuma Petrus dan ini tegurannya. Ya. Markus 14:38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Banyak orang berkata bahwa yang namanya berjaga-jaga itu artinya seolah-olah kita harus anti dunia. Memang benar, nggak salah, memang ada ayatnya. Ya, kemabukan dunia terikat. Tapi mari kita ketahui dulu artinya berjaga-jaga supaya kita nggak jadi stres, saudara. Apa maksud Tuhan ngomong ke Petrus saja? Kenapa Yohanes yang tidur, Yakobus juga tidur, Tuhan nggak ngomong? Karena Tuhan tahu nanti yang akan menyangkal imannya itu Petrus. Jadi berjaga di sini maksudnya adalah hati. Hati yang bagaimana? Hati yang melekat atau tidak melekat pada Tuhan. Orang yang berjaga-jaga adalah hati yang melekat, jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga keintiman dengan Tuhan. Jaga imannya pada janji Tuhan. Jaga pengharapannya pada kasih dan kuasa Tuhan. Jaga kasih Tuhan tetap ada. Iman, pengharapan, kasih selalu ada di hatinya. Dan ini yang Yesus warning kepada Petrus. Karena Petruslah yang akan menyangkal dia. Makanya berjaga-jaga ini soal hubungan kita dengan Tuhan. Yang Tuhan mau kita berjaga-jaga, hari ini mari kita tes. Apakah kita sudah menjauh dari Tuhan? Kembali berjaga-jaga. Ayo dekat lagi. Karena kita akan jadi mangsa empuk iblis seperti Petrus. Tetapi kabar baiknya, sekalipun Petrus jatuh pun, tinggalkan Tuhan pun, ketika Yesus bangkit, sifat Bapa kembali ada. Dia mencari Petrus, menyatakan kebaikan, kasih mujizat pada Petrus yang sudah tinggalkan Tuhan, sudah berkhianat pada Tuhan. Tuhan kasih mujizat untuk apa? Menunjukkan Petrus, I'm still love you. Hari ini buat mungkin Bapak Ibu yang merasa jauh dari Tuhan, ketahuilah Tuhan bilang gini, I'm still love you. Jangan dengarkan iblis yang bilang, udahlah kamu udah biasa nggak gereja, udah duniawi, udah lupa Tuhan. No. Itu penghakiman tidak pernah dari Tuhan. Tuhan selalu bilang, welcome home, I miss you. Kalau kamu ada masalah, aku ada di pihakmu. Aku gak menjauh dari engkau, aku gak jaga jarak. Aku mau di pihakmu artinya sama-sama, I'm on your side. Kita hadapi masalah kita sama-sama. Apapun masalah, mungkin masalah dosamu, mungkin masalah kebiasaan buruk, mungkin hal-hal yang baru terungkap saat ini, engkau tahu imanmu gak kuat. Tuhan gak pernah menghina dan bilang, cemen imanmu. No, Tuhan bilang, aku tahu imanmu lemah. Seperti Petrus sama. Tapi aku tetap mengasihimu. Ayo berjaga-jaga. Let's fight this together. Itu sifat Tuhan. Itu berjaga-jaga. Jadi ketika kita berdoa dan berjaga-jaga dengan benar. Pada akhirnya kita akan dekat dengan Tuhan dan dikuatkan Tuhan. Disiapkan Tuhan. Untuk bisa menghadapi akhirnya akhir zaman. Jadi saya langsung kasih finishnya aja ya. Ya untuk sebagai, ini bukan ayat penutup, ayat kedua penutup. Ya, semifinal. Kita akan lihat ujungnya, jangan lihat di depan kita, ya tapi lihat janji Tuhan. Kenapa Daud bisa bertahan menghadapi segala masalah hidupnya? Karena yang dia lihat ujungnya. Ya, mari kita lihat bahwa Lukas 21 ayat 33. Karena banyak juga orang tanya sampai kapan ini? Sampai kapan ini? Harus tanya ahlinya medis, saudara ya. Apakah pandemi ini akan bagaimana caranya, strateginya gimana? Sudah Lukas 21 ayat 33, firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu. Apa artinya? Artinya segala hal akan berlalu. Ada suatu pepatah dunia, tapi itu bukan dari Alkitab, itu pepatah dunia, tapi bagus. This shall to pass. Ini juga bakal berlalu. Saya pikir ini dari sini ayatnya. Ya, langit akan berlalu, bumi berlalu. Artinya apa? Pandemi akan berlalu. Semua tanda-tanda akhir zaman demi tanda-tanda akhir zaman akan lewat. Satu persatu lewat. Akan berlalu. Tapi ingat, pegang perkataan Kristus lebih daripada kenyataan dunia. Sebab perkataan Kristus tidak akan berlalu. Apapun situasinya, apapun kata orang. Kalau Tuhan berkata, aku melindungi kamu. Kita akan terlindungi. Tentu saya percaya. Kalau Tuhan bicara janji ini, itu bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus berbuat sesuatu. Bahkan untuk tidak ngapa-ngapain di rumah pun, itu artinya kita berbuat sesuatu. Saudara. Ya bukan berarti, aduh saya nggak ngapa-ngapain. Wah saudara akan stres. Kita sedang berbuat sesuatu. Itu apa? Tidak ngapa-ngapain di rumah saudara. Sampai semua lewat. Karena memang kita nggak kuat menghadapi. Tapi di balik semua itu, kalau Tuhan bilang aku melindungi kamu, bisa jadi kita nggak tahu kapan virus nempel kan kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan bilang Tuhan melindungi kita, Tuhan pasti melindungi kita. Kalaupun kita sakit oleh sesuatu hal, nggak harus sakit yang pandemi, mungkin sakit yang lain. Tuhan bilang kalau aku sembuhkan engkau, pasti kita sembuh. Mungkin kita bilang, aduh bagaimana bisnisku? Tuhan bilang aku yang pernah kasih engkau bisnis, aku bisa pulihkan bisnismu, pasti itu terjadi. Perkataan Tuhan tidak bakal berlalu. Tuhan bisa pulihkan kita.
Tuhan bisa angkat kita lebih dari sebelumnya. Ayub pernah jatuh dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. No problem buat Tuhan. Tuhan bisa lakukan apa aja. Bagian kita pegang perkataan Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini katakan kita ini bait suci Tuhan loh. Kita ini bait suci Tuhan. Artinya apa? Ada Tuhan dalam kita. Tidak layak ketakutan tinggal di bait suci Tuhan. Katakan tidak layak ketakutan tinggal dalam saya. Tidak layak kekhawatiran tinggal saya. Tidak layak sakit penyakit tinggal di dalam saya. Yang harus di dalam dan menguasai saya adalah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, semangat, iman, kasih. Itu yang layak tinggal dalam tubuh kita. Amin. Dan ini ayat yang terakhir. Apa tujuan? Nah ya, tanda-tanda di zaman ini kalau terjadi hal yang lain, tanda yang lainnya sama, tujuannya sama. Tuhan katakan begini, bahwa kalau kita sudah mengalami hal seperti itu, Lukas 21 ayat 27-28, ayat terakhir kita. Habis itu kita sekali lagi nyanyi lagu ini sebagai iman kita dan kita berdoa. Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dikatakan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab apa? Tuhan bilang kebinasaanmu sedekat, penyelamatanmu sudah dekat. Yang Tuhan mau kita semua orang, bukan cuma kita yang diselamatkan, melihat kemuliaan Tuhan. Itu tujuan tanda akhir zaman. Bahwa ternyata kemampuan kita gak ada apa-apanya. Ternyata kepintaran kita gak ada apa-apanya. Baru pandemi ini ekstra ya, ibaratnya baru tanda akhir zaman yang kecil lah, belum hal yang mengejutkan. Apalagi kalau tanda langit goncang dan sebagainya. Tapi ini aja menunjukkan kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita gak ada apa-apanya, lawan virus saja kalah. Tapi tenang, tentu Tuhan lebih besar dari segala hal. Amin. Yuk kita nyanyikan lagi, kita katakan haleluya. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, menikmati, meresapi. Saudara sudah dengar dan saatnya yuk. Karena firman Tuhan ini akan menciptakan apa yang tidak ada jadi ada. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman. Agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Amin. Kita katakan seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan, di saat hari Tuhan tiba. Dan selama itu katakan berdoa dan berjaga jaga. Amin. Saya percaya saudara diberkati akan firman Tuhan hari ini. Sebab itu ayo jangan menjauh dari ibadah-ibadah, ya tetap ikuti ibadah online di GIA Pegangsaan. Saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini itu sudah didoakan khusus oleh gembala tempat ini, supaya memang itu yang Tuhan kehendaki untuk kita dengar, untuk kita praktekkan. Amin. Dan yuk mari kita berdoa sambil merenungkan sebentar, kenapa Tuhan mau datang sebagai pengantin? Tuhan bisa datang sebagai banyak hal. Dia raja yang perkasa, dia pahlawan, dia bisa muncul sebagai banyak hal. Tapi dia muncul sebagai orang percaya, sebagai pengantin. Apa artinya? Untuk menunjukkan dia setia. Dia komit pada kita. Kita bisa gak setia? Hari ini mungkin kita merasa Tuhan, aku gak setia loh. Hari ini yuk kita kembali pada Tuhan. Jangan andalkan kesetiaanmu, andalkan kesetiaan Tuhan. Datang padanya lagi. Tuhan tidak pernah nolak kita. Tuhan mungkin saat ini kita sadar, Tuhan aku banyak melakukan dosa. Cuma tanda akhir zaman ini mengingatkan aku Tuhan. Tadinya aku takut juga
dekat sama Tuhan, aku pikir aku sudah gak layak di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan aku dengar hari ini, ternyata justru Tuhan mau melalui tanda akhir zaman, Tuhan mengingatkan saya kembali. Ayo kembali. Karena Tuhan setia. Dia datang sebagai pengantin yang indah, kemuliaan. Indah. Dia datang bukan sebagai sosok yang menakutkan. Ya menakutkan bagi iblis. Menakutkan bagi orang yang jahat terhadapnya. Tapi bagi orang yang sadar akan kesalahan kita, kita tidak sempurna. Tuhan gak datang sebagai sosok yang menakutkan. Dia pengantin. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami menyerahkan kekhawatiran kami, menyerahkan segala hal beban hati kami, Tuhan, kemarahan kami, ketakutan kami, kebingungan kami, Tuhan, kepanikan kami Tuhan. Dan mungkin juga Tuhan menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kami selama ini belum pernah terima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, siang hari ini, atau hari ini Tuhan, kapanpun. Pagi, siang, sore, malam ini kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang akan memulihkan kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyatakan apa yang kami sedang bingung Tuhan. Engkau menjawab semua pertanyaan kami dan Engkau meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara pada engkau. Menghibur engkau yang perlu dihibur. Karena itu sifat Tuhan. Menguatkan yang perlu dikuatkan. Menasehati yang sedang lapar dan haus akan kebenaran. Tapi saya percaya yang mendengarkan ibadah online ini, karena kasih dan kuasa Tuhan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan diarahkan Tuhan. Sekarang pikiran saudara jadi jernih. Saudara tahu saudara harus lakukan apa. Saudara tahu saudara harus bersiap sedia. Karena Tuhan yang setia itu sedang membuat sesuatu yang besar. Supaya kita melihat kemuliaannya. Penyelamatan kita sudah dekat. Bukan kebinasan yang menunggu kita. Tapi hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Supaya kita siap ngegas lagi. Ketika hal ini sudah lewat, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Kita akan fokus sekarang, kita restart. Hal-hal yang jelek kita buang sekarang. Hal-hal yang baik yang kita pertingkatkan karena itu menurut petunjuk Tuhan buat kita. Bukan oleh kemampuan kita, tapi karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya. Pada saat kita menerima firman-Nya, kita makan dan minum firman-Nya, janji Tuhan, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang percaya diberkati firman ini kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi dalam ibadah-ibadah di GIA Pegangsaan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Surgawi, saat ini di mana kami menghadapi akan virus corona, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memagari kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terlindung dari virus corona. Dan kami meyakini akan janji Tuhan di dalam kitab Nabi Zakaria, bahwa Tuhan sendiri yang menjadi tembok berapi mengelilingi akan kami. Dan kalau Tuhan menjadi tembok yang berapi, maka tidak ada sesuatu yang dapat menyerang akan kami. Oleh sebab itu kami hanya menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau sendiri yang akan terus menolong akan pemerintah kami. Tuhan akan terus menolong akan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden di dalam menangani akan virus corona ini. Tuhan juga akan memberikan hikmat. Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Tuhan juga akan mengirimkan akan peralatan yang diperlukan pada saat ini. Dan kami berdoa untuk gugus tugas yang bertugas saat ini. Tuhan akan menolong mereka. Untuk TNI, Polri, dan setiap aparat yang ikut terjun, dokter, para medis yang terlibat di dalamnya, Engkau memakai mereka
Dan kami mohon Tuhan jagai mereka Tuhan, sehingga mereka tidak tertular oleh virus corona. Jagai mereka satu persatu Tuhan, lindungi mereka, sehingga dapat menolong akan para pasien. Untuk para pasien, Engkau juga akan menolong Tuhan, Kau beri kekuatan dan kesehatan, dan pulihkan mereka kembali. Untuk perekonomian Indonesia pada saat ini, kami yakin dan kami percaya Tuhan akan bangkitkan kembali. Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Tuhan akan berkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan kami serahkan akan bangsa dan negara kami ajak ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kasih, biarlah pada saat ini Bapak Ibu menerima akan berkat yang daripada Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekolahan Roh Kudus menyertai akan Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.